Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah sehat selalu ya. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kakak perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Nur Wahda. Adik-adik bisa panggil kakak dengan sebutan Wawa. Standbook kakak A221-18033. Kakak dari Prodi Biologi, Fakultas Keguruan di Universitas Tadulako. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Iya baik, berdoa selesai. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, adik-adik, kompetensi dasar hari ini adalah menganalisis struktur replikasi dan peran virus dalam kehidupan. Sedangkan indikatornya, yang pertama menjelaskan penemuan virus, yang kedua menggambarkan struktur virus, yang ketiga mengidentifikasi ciri-ciri virus. Nah, adik-adik, sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kakak harap setelah kakak menjelaskan, adik-adik dapat menjelaskan penemuan virus, menggambarkan struktur virus, dan juga mengidentifikasi ciri-ciri virus. Nah, adik-adik tahu kan, saat ini seluruh belahan dunia sedang dilanda wabah penyakit, termasuk kita di Indonesia. Wabah ini penyakit yang sangat menggemparkan di seluruh dunia yang disebabkan oleh virus. Wabah penyakit tersebut tentu tidak asing lagi, bukan? Penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Bila dilakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop elektron, bagaimanakah bentuk virus tersebut? Nah, dari yang kakak sampaikan tadi, ada yang bisa menangkap materi apa yang kita akan pelajari hari ini? Nah, betul. Jadi materi yang kita akan pelajari hari ini bersama kakak adalah materi tentang virus. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang virus. Nah, waktu kelas 10 paling awal, kalian pasti sudah belajar tentang cabang-cabang ilmu biologi kan? Salah satunya ada cabang ilmu biologi yang disebut dengan viriologi. Dari namanya aja, kalian pasti tahu kalau cabang biologi yang satu ini membahas tentang virus. Nah, sekarang kita coba mengenali virus itu apa. Yang pertama, kita mulai dari sejarah virus ya. Awalnya, virus itu ditemukan oleh seseorang peneliti yang bernama Adolf Meyer. Dia menemukan pada tumbuhan tembakau ternyata muncul bercak-bercak, makanya dia bilang tembakau itu mengalami penyakit mozaik. Tetapi dia belum tahu jenis patogen apa yang menyerang tanaman tersebut. Apakah bakteri? Tapi dia berasumsi bahwa itu adalah. Nah, beberapa tahun berikutnya, seorang peneliti bernama Dmitri Ivanovsky, dia menemukan bahwa ternyata makhluk yang menyerang tembakau ini saat disaring pada alat bakteri, dia bisa lolos. Jadi dia berpikir ini pasti bakteri yang ukurannya sangat kecil. Nah, beberapa tahun kemudian, peneliti yang ketiga, Martinus Beijerinck, dia menemukan bahwa saat dia melakukan ekstraksi dari tembakau yang sudah diserang oleh penyakit mozaik ini, ternyata pas ia suntikan pada tumbuhan tembakau yang lain, daya serang dari patogen ternyata tidak berkurang. Maka ia berkesimpulan bahwa patogen yang menyerang tembakau ini adalah patogen yang bisa bereproduksi. Selanjutnya, peneliti yang keempat adalah Wendell Stanley. Dia menemukan bahwa patogen yang menyerang tembakau tersebut ternyata bisa dikristalkan. Jadi ia berpikiran bahwa ini bukan bakteri, tetapi ini adalah makhluk lain yang sering kita sebut dengan virus. Berikutnya kita bahas tentang struktur virus ya. Nah, yang pertama, ternyata virus itu kita tidak bisa kategorikan sebagai sel. Jadinya dikatakan
sebagai makhluk aseluler. Nah, kenapa kita bilang aseluler? Karena pertama, dia tidak punya membran inti. Pasti dia juga tidak mempunyai membran sel. Kemudian dia juga tidak memiliki inti sel atau nukleus. Dia pun tidak memiliki cairan sel atau sitoplasma. Dan dia juga tidak memiliki organel-organel sel. Nah, yang dia miliki itu ternyata hanyalah materi genetik berupa asam nukleat. Asam nukleat yang dipunyai hanya memiliki satu DNA saja atau RNA saja. Kemudian, karena dia memiliki asam nukleat, maka dia bisa bereproduksi. Hanya saja ia mampu bereproduksi pada makhluk hidup lain. Jadi, si virus ini harus hidup secara parasit. Karena dia harus selalu parasit, maka kita sebut dia parasit obligat, yang artinya dia tidak bisa hidup jika tidak menumpang. Berikutnya, kita akan bahas tentang salah satu struktur dari virus. Tapi sebelumnya, kita coba bahas sedikit yang bentuk-bentuk virus. Jadi ternyata si virus ini ada yang bentuknya seperti tabung, atau ada juga yang bulat seperti bola, ada juga yang berupa filamen atau benang, dan juga ada virus yang bentuknya seperti huruf T. Nah, salah satu virus yang menyerupai huruf T itu adalah bakteriofag. Kita coba bahas dulu ya, struktur bakteriofag itu seperti apa. Nah, jadi tubuh bakteriofag itu sebetulnya terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah bagian kepala, yang kedua ada bagian leher, dan bagian terbawah adalah bagian ekor. Nah, di bagian kepalanya ini strukturnya disebut dengan kapsid atau selubung protein. Nah, di dalam kapsid ini kalian bisa menemukan materi genetik. Tadi materi genetiknya ada DNA atau RNA. Untuk bakteriofag, ternyata materi genetik yang dia punya adalah DNA. Kemudian di bagian bawahnya, ini kita sebut dengan selubung ekor. Bagian yang paling bawah ada yang disebut dengan plat basal atau papan dasar, dan yang strukturnya agak meruncing, ini kita sebut dengan jarum penusuk. Nah, yang strukturnya seperti kaki ini bukan kaki ya. Ini kita sebut dengan serabut ekor. Kemudian untuk bagian kapsidnya di sini kan bentuknya segi 6. Nah, ternyata bagian kapsidnya inilah yang berfungsi sebagai penentu bentuk-bentuk virus tadi. Makanya ada yang seperti tabung, bulat, filamen, atau seperti huruf T. Nah, tadi itu struktur dari virus. Kakak review sedikit dulu ya. Jadi yang pertama tadi saat kita bahas tentang struktur virus, ingat, virus itu aseluler. Kemudian dia hanya memiliki DNA saja atau RNA saja. Dia mampu bereproduksi, tapi dia hanya menumpang pada makhluk lain atau parasit obligat. Dan satu lagi, virus itu adalah makhluk yang labil karena dia bisa dikatakan sebagai makhluk hidup dan dia juga bisa dikatakan sebagai benda mati. Kenapa? Kalau dia dikatakan makhluk hidup, berarti dia bisa bereproduksi. Tapi dia dikatakan benda mati karena tadi ternyata virus itu bisa dikristalkan. Kemudian dari struktur virusnya, ingat yang bentuknya seperti huruf T itu adalah bakteriofag. Artinya virus yang menyerang bakteri. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, baik, kalau tidak ada nanti kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya ya. Untuk materi berikutnya kita bahas tentang macam-macam virus. Nah, untuk macam virus ini
Dasar pengelompokannya ada banyak. Yang pertama, kita bedakan berdasarkan materi genetiknya. Jika dibedakan berdasarkan materi genetiknya, tadi sudah kita bahas ya, ada virus yang hanya punya DNA dan juga ada virus yang hanya punya RNA. Contohnya virusnya, nih kalau ada yang memiliki DNA saja, itu contohnya ada virus papiloma. Kemudian ada virus yang menyerang saluran pernapasan, namanya adenovirus. Lalu ada virus yang menyerang kulit, yang biasanya itu herpes. Kemudian ada juga virus yang menyerang sel saraf, namanya virus Ebola. Dan sebetulnya ada lagi virus lainnya. Nah, kalau virus itu termasuk virus RNA, contohnya itu ada virus yang menyebabkan penyakit gondong, namanya paramyxovirus. Kemudian ada virus yang menyebabkan AIDS atau HIV atau retrovirus. Lalu ada virus juga yang menyebabkan flu. Ini pasti kalian udah tahu ya, namanya influenza. Lalu ada virus juga yang menyerang hati atau hepatitis. Terus ada juga yang menyerang otot, yaitu polio. Ada kunci 3D-nya, ini untuk virus yang menyerang DNA. Kunci 3D-nya adalah PAHE. Nah, ini untuk virus DNA. Kepanjangannya, kalau itu berarti papilomavirus, tadi yang menyembuhkan penyakit kutil. Kemudian ada adenovirus, herpes, dan juga Ebola. Terus kalau untuk virus yang menyerang RNA, kunci 3D-nya adalah H. papyroi polio. Kepanjangannya H untuk hepatitis, I untuk influenza, Papa untuk paramyxovirus, itu role-nya untuk retrovirus atau virus HIV. Kemudian polio yang menyerang penyakit polio. Itu deh yang dibedakan berdasarkan materi genetiknya. Berikut dibedakan berdasarkan sel inang yang mereka tumpangi. Ada 3 secara umum, ada virus yang menyerang bakteri. Tadi sudah kita bahas ya, strukturnya seperti apa. Kemudian ada juga yang menyerang manusia. Ada yang menyerang tumbuhan. Oh ya, satu lagi ternyata ada juga yang menyerang hewan. Contohnya, kalau bakteri tadi itu kita sudah sebut dengan bakteriofag, artinya virus yang menyerang bakteri. Kemudian tadi juga sudah kita sebutkan di atas, yang DNA sama atau RNA itu secara umum menyerang manusia. Terus kalau yang menyerang tumbuhan, ada virus yang disebut TNV, dia yang menyerang tembakau. Kemudian ada CVPD yang menyerang jeruk. Ada juga virus tumoro, ini yang menyerang padi. Kemudian kalau virus yang bisa menyerang hewan, misalnya kayak NCD atau Newcastle disease, itu biasanya menyerang unggas. Kalian kenal juga dengan tetelok. Kemudian ada juga rabies. Nah, yang terakhir, jika virus ini kita bedakan berdasarkan ada virus yang disebut dengan virus virulen dan virus non-virulen. Oke, yang berikutnya kita bahas macam virus juga, tapi berdasarkan ada tidaknya selaput tambahan. Nah, ada beberapa virus ada yang punya selaput tambahan. Ternyata selaput tambahannya biasa disebut dengan envelope atau selaput lemak. Jadi virus ada yang berenvelope, ada juga virus yang tidak berenvelope atau disebut virus telanjang. Biasanya selaput ini ada di bagian luar dari selubung protein. Biasanya bagian ini ada 2 lapis. Ada bagian glikolipid sama bagian lipid yang double. Kalau untuk virus yang berenvelope, itu contohnya adalah virus yang menyerang sistem imun tubuh kita,
yaitu penyakit AIDS atau virus HIV. Oke, berikutnya untuk virus yang telanjang atau biasanya menyerang bakteri atau tadi kita kenal juga dengan bakteriofag. Nah, ini untuk macam-macam virus. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak lanjut ke materi terakhir ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai peranan virus. Untuk peranan virus ini, seperti yang tadi sudah disebutkan sih ya, sedikit di bagian atas, jadi kalian pasti bisa mengelompokkan peranan virus. Itu ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Kalau yang menguntungkan, pasti kalian pernah dengar istilah vaksin. Ya, jadi vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Ada yang memang dilemahkan, ada juga yang dimatikan. Nah, tujuan tubuh manusia mendapatkan vaksin itu untuk menghasilkan antibodi. Kemudian untuk virus yang merugikan itu biasanya yang menyebabkan penyakit, entah itu penyakit pada manusia, terus pada hewan, termasuk virus yang menyerang bakteri, yaitu disebutnya merugikan karena membuat bakteri menjadi mati. Untuk virus yang menyerang manusia, tadi ya sudah disebutkan sebelah sana. Kemudian yang menyerang hewan biasanya ada tetelo, kemudian ada rabies. Kalau yang menyerang tumbuhan biasanya menyerang tembakau, jeruk, tomat. Nah, kalau yang menyerang bakteri, tadi itu adalah bakteriofag. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kakak review sedikit ya untuk materi ini. Macam virus ini bisa dibedakan berdasarkan materi genetiknya, bisa DNA atau RNA. Kemudian sel inang yang ditumpangi atau ini kita kenal juga dengan istilahnya host-pus. Ada yang menyerang bakteri, manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Dan juga dilihat dari kekuatan daya serang atau disebutnya virulensi. Ada yang menyebabkan dinding selnya pecah, ada juga yang tidak. Kemudian berdasarkan selaputnya, selaput tambahan atau envelope, tadi ada yang berenvelope, ada juga yang tidak, atau yang disebut dengan yang telanjang. Kemudian untuk peranan virus, secara umum virus ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Baiklah, kakak rasa cukup dulu ya untuk materi virus hari ini. Kakak rasa adik-adik bisa mengerti ya tentang materi virus yang baru saja kakak jelaskan. Karena kakak rasa materi virus ini juga cukup mudah untuk dimengerti. Kakak mohon adik-adik juga ikut mencatat hal-hal yang penting yang kakak sudah jelaskan tadi ya. Nah, adik-adik, sebelum kakak menutup pembelajaran hari ini, kakak akan memberikan sedikit evaluasi kepada kalian tentang materi yang baru saja kakak jelaskan. Nah, adik-adik, silakan adik-adik perhatikan soal yang ada di papan tulis. Soal yang pertama di situ tertulis perhatikan sifat virus. Soal yang pertama, perhatikan sifat-sifat virus berikut ini. Yang pertama, ada dapat dikristalkan. Yang kedua, tidak memiliki sitoplasma, inti sel dan organel sel. Yang ketiga, dapat bereproduksi. Yang keempat, memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Soalnya itu, sifat-sifat yang menunjukkan bahwa virus tergolong benda mati adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Nah, adik-adik, selanjutnya soal nomor 2 ya. Perhatikan lagi papan tulis di samping kakak ini. Nah, selanjutnya soal yang nomor 2 ini adalah bakteriofag atau virus yang berbentuk T. Nah, soalnya ini adalah berdasarkan gambar materi genetik virus ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4, E5.
Nah, baik adik-adik, untuk pengumpulan jawabannya, kakak kasih kalian kesempatan untuk menjawab soal tadi 2 nomor itu selama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Apabila sudah ada yang selesai dengan soalnya, silakan dikumpulkan di meja kakak. Oke, baik. Sebelum Ibu tutup, Ketua kelas silakan pimpin doa untuk mengakhiri kelas hari ini. Oke, baik. Doa selesai. Sebelumnya kakak memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam menyampaikan materi virus hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.